Oke, baik. Selamat malam, teman-teman. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang kondisi negara tanpa hukum. Itu yang digambarkan dalam film Black Hawk Down dan mengaitkan dengan teori dari Thomas Hobbes, Cicero, dan serta Soekarno Soekanto tentang penegasan hukum. Nah, tujuan ini adalah untuk memahami bagaimana sebuah negara bisa kacau kalau tidak ada hukum. Oke, yang pertama, gambaran umum kondisi. Mogadishu dalam film Black Hawk Down, kita bisa melihat kondisi Mogadishu Somalia yang sangat berbeda dengan negara normal. Pertama, tidak ada pemerintah yang benar-benar berfungsi. Negara seperti kehilangan kendali terhadap wilayah sendiri. Kedua, aparat penegak hukum seperti polisi dan sistem peradilan hampir tidak terlihat. Artinya, ada yang tidak mengatur atau menegakkan aturan. Nah, yang ketiga, masyarakat sipil bebas membawa senjata. Ini menunjukkan bahwa keamanan tidak lagi dijamin oleh negara, tapi oleh diri sendiri. Nah, yang keempat, wilayah dikuasai oleh kelompok milisi atau kelompok bersenjata. Mereka yang justru memiliki kuasa. Nah, yang kelima, kekerasan terjadi di ruang publik, bahkan di jalanan biasa. Situasi ini membuat masyarakat hidup dalam ketakutan. Jadi bisa disimpulkan Mogadishu saat itu bukan lagi negara dengan sistem hukum yang teratur, melainkan wilayah yang dikendalikan oleh kekuasaan bersenjata. Nah, yang teori kedua, teori Thomas Hobbes. Menurut Thomas Hobbes, dalam kondisi tanpa hukum atau tanpa negara, manusia akan berada dalam keadaan yang disebut belum onimus contra omnes, yang berarti perang semua melawan semua. Nah, kondisi ini terlihat jelas dalam film. Contoh pertama, saat helikopter Black Hawk jatuh, warga dan milisi langsung menyerbu lokasi tanpa aturan. Semua bertindak brutal. Nah, contoh kedua, pertempuran di jalanan sempit kota, pasukan Amerika diserang dari berbagai arah dan sulit membedah mana warga sipil dan mana kombatan. Contoh ketiga, kerumunan massa yang awalnya hanya berkumpul bisa dengan cepat berubah menjadi kekerasan. Dari sini terlihat bahwa tanpa hukum tidak ada rasa aman dan setiap orang bisa bertindak untuk bertahan hidup bahkan dengan cara kekerasan. Ini sesuai dengan teori Hobbes bahwa tanpa aturan kehidupan manusia kacau dan penuh konflik. Nah, di teori ketiga, teori Cicero mengatakan bahwa di mana ada masyarakat, nah di situ ada hukum. Namun terlihat dalam film Somalia, pernyataan ini tidak sepenuhnya benar. Tapi tidak sepenuhnya salah juga. Memang benar bahwa ada hukum negara yang berjalan, pemerintah tidak berfungsi, dan hukum formal tidak ditegakkan. Namun di sisi lain, masih ada aturan yang berlaku di masyarakat, yaitu loyalitas terhadap klan atau kelompok. Perintah dari pemimpin milisi seperti Aidid, koordinasi antara kelompok bersenjata, artinya hukum formal tidak ada, tetapi masih ada hukum informal atau aturan tidak tertulis. Jadi,
Kesimpulannya, hukum negara hilang, tetapi aturan berbasis kekuatan dan kelompok masih tetap ada. Nah, kita masuk pada teori keempat, teori Soeharjono-Soekanto. Menurut Soeharjono-Soekanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi penegak hukum. Pertama, faktor hukum itu sendiri. Di Somalia, hukum sebenarnya masih ada secara formal, tetapi tidak dijalankan. Jadi kondisinya sangat rusak. Kedua, aparat penegak hukum, polisi, tentara nasional, dan pengadilan hampir tidak berfungsi. Bahkan kekuasaan justru dipegang oleh milisi bersenjata. Ini menunjukkan aparat mengalami kelumpuhan. Nah, yang ketiga, sarana dan fasilitas pendukung penegak hukum seperti kantor pemerintah, komunikasi, dan keamanan sangat minim atau rusak. Ini membuat sistem tidak berjalan. Keempat, masyarakat terbagi menjadi 2, yang takut dan hanya ingin bertahan hidup, dan yang bergabung dengan milisi karena tidak ada rasa aman. Masyarakat kehilangan kepercayaan kepada negara. Kelima, budaya. Budaya yang berkembang adalah loyalitas terhadap kelompok kekuasaan bersenjata dan balas dendam. Nilai hukum negara kalah oleh budaya kelompok. Dari kelima faktor ini, yang paling rusak adalah aparat penegak hukum karena tanpa aparat hukum hanya menjadi tulisan tanpa pelaksanaan. 5. Hubungan sebab akibat. Jika dilihat secara keseluruhan, keberuntungan ini terjadi secara berantai. Dimulai dari runtuhnya pemerintah pusat, kemudian hukum formal tidak berjalan, aparat penegakan hukum tidak berfungsi, masyarakat kehilangan kepercayaan, lalu muncul kelompok milisi atau warlord, dan akhirnya terjadi kekacauan serta perang di negara. Akibat akhirnya adalah Somalia menjadi failed state atau negara gagal. Dari semua itu, yang paling awal runtuh adalah kepercayaan masyarakat terhadap negara. Ketika kepercayaan hilang, masyarakat lebih memilih mengikuti kelompok yang bisa memberi rasa aman. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa film Black Hawk Down menunjukkan bagaimana pentingnya hukum dan aparat penegak hukum dalam menjaga stabilitas negara. Tanpa hukum yang berjalan dan aparat yang kuat, sebuah negara bisa jatuh ke dalam kekacauan di mana kekuasaan senjata mengganti aturan hukum. Terima kasih. Nah, itu dari saya. Terima kasih teman-teman.